Oke ya. Nah, saya akan bagikan ini share screen. Kalau kalian tidak mengerti, langsung aja hentikan saya ya. Nah, mana share screen? Ya, oke. Topik kita adalah penulisan proposal. Ya. Pilih background. Ya, nah, topik kita adalah penulisan proposal. Jadi ada beberapa khususnya PKM. Jadi tugas kalian nanti ada terakhir nih ya. Jadi selain ujian ingat ujian bobotnya hanya kecil ya. Jadi tugas yang kalian buat ini yang bobotnya besar. Ya. Kalau saya itu tugas yang kalian kerjakan itu bobotnya sampai 60%. Ujian saya hanya 20%. Nilai dari saya. Nanti Pak Gatot kan ada lagi nilainya. Nilai dari saya hanya ujian itu hanya 20%, 20 ke 30% dari 60 ya. Nanti ada sekitar 15% penilaian kerjasama nanti saya lihat ya. Saya lihat dari rekaman kalian, saya akan lihat kerjasamanya bagaimana. Ya, oke. Jadi apa itu proposal? Proposal yang namanya bahasa Inggris itu propose. Propose itu melamar. Ya. Nah, ini yang dilamar apa? Yang dilamar tentu kegiatan ilmiah ya. Yang dilamar adalah kegiatan ilmiah, dalam hal ini adalah penelitian atau penelitian kecil yang akan kalian laksanakan ya. Nah, ada beberapa prinsip khususnya nanti dalam PKM yang perlu kalian lihat ya dan kerjakan ya. Ini ada saya dapat ya. Nah, ini ada cara menulis. Nah, ini yang paling sering itu kalau saya melihat ya, sekarang kalau saya menilai. Saya masih sering ya, walaupun sudah tua, kadang-kadang masih diminta menilai di proposal PKM ya, ada beberapa. Kalau dulu saya termasuk penilai tingkat nasional ya, sekarang sudah ada penggantian Ibu Nuni Gofar ya, yang mewakili Unsri ya, dan beliau mungkin sudah memberi sosialisasi pada bulan pertengahan Februari yang lalu rasanya ya, Februari yang lalu. Nah, ada kiat yang perlu kalian perhatikan ya. Pertama ya, dalam menulis latar belakang disebut ini yang bagus ya, ini saya ambil dari seminar. Saya lihat yang menyampaikannya ini bagus, makanya saya lihat, kalian lihat ini seperti layar ini saya edit aja lah ini ya, saya edit supaya nggak mengganggu kalian. Bentar ya, saya edit dulu. Kok ini siapa? Nggak kenal. Ya, nama teknik yang digunakan itu adalah teknik 3 paragraf. Jadi kalau kita menulis proposal di halaman pendahuluan atau latar belakangnya
Ini yang kita gunakan hanya 3 paragraf saja, cukup di pendahuluan itu 3 paragraf. Ya, paling banyak 4 itu sudah hebat. 4 itu termasuk sudah tujuan terakhir. Tujuan penelitian ini adalah paragraf 1. Ya, paragraf 1 itu apa fenomena fundamental. Artinya apa permasalahannya. Nanti kita akan perlihatkan ya contoh-contoh yang bagus tentunya ya, yang bagus, contoh-contoh yang bagus tentang ini ya. Paragraf kedua, kita sampaikan apa yang sudah diteliti orang. Paragraf ketiga, tonjolkan originalitas dan novelty-nya. Artinya apa? Artinya bagi kalian ya, tonjolkan apa yang akan kalian kerjakan, apa yang menurut kalian yang dapat memecahkan masalah. Ya, jangan mengikuti yang paragraf 2. Paragraf 2 ini apa yang sudah dikerjakan orang untuk permasalahan yang nomor yang kita sampaikan di paragraf 1. Jadi paragraf ini bisa 1 halaman, ya, enggak masalah. Ya. Nah, jadi apa masalahnya? Mengapa ini salah? Mengapa ini penting? Jadi kalau kita lihat ini apa masalahnya? What? Mengapa ini menjadi masalah? Why? Mengapa ini penting? Jadi ya, jadi kita ungkap fenomena fundamental. Jadi yang kita ingin usulkan itu kan ini propose. Ya, kita lamar itu adalah ini, ya. Apa masalahnya? Nah, kalau orang pacaran misalnya, apa masalahnya? Ya, karena kita sudah cocok. Ya, apa itu aku sudah cinta? Apa namanya itu? Setelah anak-anak muda sekarang sudah terlanjur sayang. Ya. Mengapa ini menjadi masalah? Mengapa ini dilakukan? Karena sudah cocok. Bisa saling mengisi orang pacarannya. Aku lemahnya di sini, dia kuat yang di sini. Dia lemah di sana, aku kuat di sana. Jadi kami saling melengkapi. Mengapa penting? Supaya halal, jalan-jalan kemana-mana berduaan. Ya, tidak ditangkap hansip. Nah, ya, dukung dengan data dan literatur tentunya. Ya, jadi kalau kita misalnya mengatakan seperti saya kemarin yang saya tulis dalam contoh 30 jurnal. Apa masalahnya? Ya, karena kita itu kan kemarin menulis tinjauan pustaka. Ya, apa masalahnya? Yang seperti kalau yang saya ya, apa masalahnya? Kopi itu disenangi orang. Ya, apa masalahnya? Kopi itu mempunyai sifat negatif. Ya, walaupun kopi memberikan efek positif, merangsang orang lebih giat bekerja, merangsang orang bersemangat bekerja, tetapi kopi berbahaya bagi kesehatan. Mengapa dia berbahaya? Ya kan? Mengapa dia berbahaya? Karena kopi dapat meningkatkan tekanan darah. Kopi dapat mengganggu denyut jantung. Kopi dapat mengganggu siklus enzim pankreas yang mengatur kadar gula di dalam darah. Ya, kenapa? Ya, karena macam-macam lagi kita sebutkan. Ya, ada masalah kan? Ada masalah. Tak oleh karena itu, mengapa ini penting? Masalah ini perlu dipecahkan karena minuman ini adalah minuman yang disenangi orang. Dan juga dalam kopi ada antioksidan yang baik bagi manusia juga. Yaitu salah satu contohnya kalau yang saya kemarin saya ungkap asam klorogenat. Asam klorogenat dapat, nah ini kan saya dukung dengan literatur, asam klorogenat dapat membantu dalam penyembuhan luka stroke atau apa macam-macam di literatur ya. Oleh karena itu ya perlu kita ramu atau kita perlu racik. Kalau kawan-kawan kita di program diploma atau di politeknik perlu diracik kopi yang dapat masih memberi kepada kita efek positif tetapi meminimumkan efek
negatif. Ya, jadi artinya apa? Kalau dalam bahasa kita sebagai S1, oleh karena itu perlu dilakukan optimasi. Optimasi kadar kafein dan asam klorogenat. Asam klorogenatnya tinggi, kafeinnya rendah, ya, tapi tetap dapat ini meminimumkan, jadi ya memaksimumkan efek positif dalam hal ini asam klorogenat, meminimumkan efek negatif yaitu meningkatkan tekanan darah dan sebagainya tadi yang sudah kita ini, ya. Nah, apa yang sudah dilakukan orang? Nah, ini yang sudah kita buat dalam tinjauan pustaka kita dari 30 jurnal. Apa yang sudah diketahui tentang topik ini. Kita buatlah itu yang sudah 30 jurnal. Jadi paragraf 2, ya, bukan berarti 30 jurnalnya kita masukkan di sini, tapi kita buat ringkasan. Ya, dari yang 30 jurnal yang tadi berapa halaman itu, 6 sampai 8 halaman itu, kita ringkas dia menjadi satu alinea. Jadi yang penting-pentingnya saja yang kita sebut yang sudah dilakukan orang. Ya, apa yang sudah dikaji peneliti lain, apa yang sudah diketahui tentang topik itu. Ya, jadi saya sebut sudah ada apa macam-macam. Ya. Nah, satu alinea. Ya, alinea ketiga. Nah, apa yang ingin kita lakukan? Ya, apa yang ingin kita lakukan dengan apa yang sudah kita ketahui. Usulan apa? Usulannya kami nak datang. Bawa serah-serahan untuk menentukan tanggal ijab kabul supaya sah. Ya, supaya halal perjalanan kami jalan-jalan berdua kemana-mana. Ya, tidak ditangkap hansip. Ya, nah itulah usulan kita dalam ini. Jadi kita tonjolkan apa yang baik yang akan kita lakukan dalam penelitian, ya. Bagaimana penelitian ini bermanfaat bagi kita, bagaimana penelitian ini dapat membantu mengisi celah yang belum diteliti oleh orang yang dalam paragraf 2 tadi. Ya. Oke. Nah, siapa nyoret layar aku nih? Ya. Nah, oke ya. Nah, itu ininya ya. Nah, untuk PKM, untuk PKM ini ya. Untuk PKM ini ada kiat-kiat dari sekian ratus ribu. Ya, ratus ribu rasanya kemarin ya. Puluh ribu, hampir ratusan ribu ya. Proposal tahun 2020 ya, yang saya bantu sebahagian, ada juga saya bantu untuk ininya ya. Sebagian besar hampir 60% katanya data itu gugur pada tahap 1. Tahap 1 itu apa? Tahap 1 itu adalah seleksi administrasi. Apa seleksi administrasi, Pak? Nah, seleksi administrasinya itu misalnya format, disebut situ kertasnya A4, dipakai kuarto, atau dipakai legal, atau dipakai folio, langsung gugur. Ya, penusulnya minimal 3 orang, diusul 2 orang, langsung gugur, atau sendiri 1 orang. Gugur dia langsung ya. Nah, margin 433, ada yang 2,5, 3 2,5, gugur langsung. Ya. Nah, jadi lambang universitas pengusul di atas, dia tulis di tengah-tengah. Kalau di kita kan di proposal skripsi kita di tengah. Setelah nama judul baru ada ini kan, padahal terbalik. Kalau di PKM itu di atas. Jadi ini ada 2 jenis usulan. Usulan pertama usulan administrasi, yaitu halaman sampul dan lembar pengesahan, kemudian baru dari daftar isi sampai ke kurikulum vitae. Ya. Nah, disebut di sini misalnya ya, proposal maksimum 10 halaman.
termasuk daftar pustaka dari pendahuluan ya. Dari pendahuluan sampai ke daftar pustaka 10 halaman. Nah, ditulisnya maksimum 10 halaman. 10 seperempat halaman langsung gugur. Ya. Bagi saya ingin harap-harap sekali saya proposal yang saya periksa itu adalah itu. Karena saya melihatnya pertama kali adalah itu. Saya lihat marginnya sudah belum. Ya. Halamannya cukup belum. Ya. Nah, kalau 11 lebih 10 lebih sedikit sudah. Kasih angka 1, angka mati. Nggak dibaca lagi. Ya, nggak dibaca lagi. Nah, jadi terus seperti contohnya fontnya Times New Roman 12 dibuat Calibri 12. Aku mau Arial lah, saya senang Arial. Ya nggak boleh. Times New Roman 12, Times New Roman 12, Times New Roman kekecilan Pak 13. Ya, langsung gugur ya. Jadi 60% itu gugur karena itu format ya, format. Terus nama contohnya, nama tidak boleh disingkat ya. Nama mesti sesuai akte. Karena banyak nama orang yang mirip ya, namanya mirip. Jadi itu nama tidak boleh disingkat karena kecuali memang di dalam aktenya sudah disingkat. Nah, kalau di dalam aktenya sudah disingkat ya dilampirkan saja aktenya di belakang. Ya, bahwa betul namanya disingkat. Contoh, ada kawan-kawan kita dari Sumatera Utara, itu kalau anak perempuan setelah namanya itu misalnya ya Rita Silalahi misalnya. Nah, ditulis Rita BR Silalahi. Nah, BR itu artinya boruh. Nah, artinya Rita anak perempuan Silalahi. Nah, di aktenya sering kawan-kawan kita ini menyingkatnya BR. Nah, kalau di aktenya memang BR, ya BR tulis, tidak apa-apa. Tapi kalau di aktenya ditulis boru, dia nyingkat BR, gugur juga itu ya, gugur. Ya, misalnya sering kita ini Muhammad, ya disingkat M. Nah, itu juga tidak bisa juga ya, gugur juga. Karena Muhammad dengan ada juga yang nyebut Muhammad, MO ya. Ada yang pakai CH Muhammadnya, ada yang pakai KH, ada yang pakai H saja. Nah, jadi itu mesti ini ya. Nah, saya sudah malas menulis panduan itu. Dan ini saya cari ini ada yang bagus ya. Salah satu ini pembina kemahasiswaan mereka ini ada salah satu universitas ini memformat penulisan proposal PKM riset eksakta ya, PKM riset ya. Jadi kita yang kalian PKM penelitian itu PKM riset namanya sekarang, E-nya eksakta. Jadi dosen ini menyontohkan seperti itu, persis bagus sekali dia. Jadi saya ini ya mulai dari ini ya. Nah, yang pertama ini dia mulai dari ini kalau nggak salah, mulai dari daftar isinya saja. Ya, isinya saja. Jadi kalau tidak salah universitas apa tadi ya. Nah, yang ini bagus juga. Jadi format depan ya. Format yang ini. Ini sudah isi nih. Ya, ini format isi dia. Format penulisan isi. Isi. Nah, ini dia dari mulai daftar isi. Nah, sekalian nanti diajari bagaimana membuat daftar isi yang otomatis. Jadi sekarang nanti buat daftar isi otomatis. Jadi kalau saya kemarin membuat daftar pustaka otomatis, nah ini dosen ini juga mengajarkan sekalian selain daftar pustaka otomatis, dia juga ngajari daftar isi yang otomatis. Ya. Jadi kalau daftar isi tidak repot lagi membuat daftar isi, ya, karena sudah otomatis. Nah, yang kedua ini dari UNAN. Ini juga bagus. Tonton dua-duanya. Andalas ya. Ini juga salah satu pembina kemahasiswaan. Dia mengajarkan yang tadi kan ada terdiri dari dua ya. Dua itu judul lembar pengesahan itu diberikan dulu ke universitas. Kemudian baru daftar isi yang kita buatkan. Nah,
Nah, yang ini ya, jadi dia menunjukkan tentu lambangnya lambang Unan nanti ya di atas gitu ya. Jadi dia persis. Jadi ini ikuti saja gimana cara. Tapi kalian jangan buat lambang Unan, tentu lambang Unsri ya. Lambang Unsri itu kalau nggak salah maksimum 5 cm ya, maksimum. Kalau bisa lebih kecil ya. Nah, jadi ini di ini formatnya ini ya, formatnya. Kemudian tentu Pak, bagaimana Pak membuat ide kreatif ya. Jadi kan kalian sudah punya tuh, sudah punya yang 30 jurnal. Nah, buat ide-ide kreatif, ini ada lagi orang, kalau nggak salah dari IPB ini ya. Salah dari IPB, ada dosen pembina kemahasiswaannya juga mengajarkan bagaimana kita menjadikan suatu yang kita buat itu punya idenya kreatif. Ya, menarik, bagaimana membuat judul-judul yang menarik. Jadi kalau kalian sudah nonton 3 ini, sebetulnya udah selesai kuliah kita tentang PKM ya. Jadi kalian nonton ini ya, boleh dijadikan apa namanya? Direkam, nanti merekamnya kalian lagi nonton ini gitu ya. Jadi dibicarakan nanti ya. Nah, sampai situ ada pertanyaan dulu. Sebelum saya menerangkan yang bagaimana mencari topik dan sebagainya. Febiola, ada yang mau ditanya ini kan? Paham? Tami? Tamilia Farokah? Paham, Pak. Oke, sip. Galuh? Nimade? Paham, Pak. Kamu anak pertama ya, Galuh? Enggak, Pak, anak kedua. Kalau Made itu bukan yang pertama? Wayan, Pak, anak pertama. Oh, Wayan. Oke. Udah lupa, sudah lama enggak bertemu ngobrol sama kawan-kawan saya orang Bali artinya. Oke, ya. Nah, ini sama ya. Sama ada dulu kawan saya orang Bali waktu kuliah. Waktu kuliah itu namanya itu banyak singkatan. Ya, namanya itu A-nya 3. Triple A sama apa lagi gitu ya. Nah, jadi dosennya manggilnya Triple A. Ya, rupanya apa? Namanya itu Anak Agung Ayu. Ya. Sama di kita sini kan Nyayu ya kalau di Sumatera Selatan. Nah, itu yang kawan itu tapi bangsawan tapi itu ya Made ya. Galuh ya. Anak Agung Ayu itu. Ya. Ya, ini ya. Nah, sekarang kita lanjut. Saya bantu bagaimana kita buat topik. Nah, topik dan judul. Nah, topik kita kan sudah jelas ya, kopi. Tinggal kalian copy apa topiknya. Topiknya kita sudah oke. Ya, topik sudah oke. Sekarang bagaimana kita membuat judulnya? Ya, topik dibuat apabila kita telah benar-benar paham akan permasalahan yang dihadapi. Nah, kita sudah tentukan. Kita punya ada masalah kopi. Ya, untuk THP semester ini saya pilihkan kopi karena yang lalu saya izinkan produk lain, wah saya yang repot juga ya. Nah, permasalahan dihadapi itulah yang menjadi topik kita. Nah, kita punya masalah tentang kopi di Sumatera Selatan. Nah, kalian pilih topiknya, itu sudah jelas ya, topiknya sudah jelas. Ya, kemudian judul. Nah, judul ini kan sudah jelas tadi topiknya. Ya, masalahnya kan sudah jelas. Sudah kalian ungkap di literatur review kalian. Jadi literatur review udah selesai kalian ya. Nah, telah jelas kesimpulan sementara. Sudah punya kalian hipotesis. Hipotesis kan sudah jelas, sudah tahu dari yang 30 jurnal kita sudah tahu kira-kira apa jawabannya ya. Nah, sudah jelas ini. Nah, ini yang penting ini ya. Judul ini mesti kreatif dan tidak terduga oleh orang lain ya. Jadi pikirkan ya. Nah, tentu kemarin pada waktu sosialisasi tingkat nasional itu ya tidak dianjurkan dulu ya banyak kawan-kawan kalian buat judul akronim namanya. Akronim itu singkatan-singkatan yang memang kadang-kadang lucu, menarik ya. Menarik gitu ya.
Kreatif juga, tapi tidak dianjurkan lagi. Sudah lewat zamannya katanya. Zaman akronim-akronim itu sudah lewat. Jadi tahun ini tidak dianjurkan membuat judul-judul menarik itu berbasis singkatan. Nanti kita akan lihat ada contoh-contoh. Ya, contoh. Nah, judul itu adalah pernyataan atau pertanyaan singkat yang sangat spesifik, namun cukup jelas memberi gambaran kegiatan. Nah ini, kenapa? Karena dia kunci. Ya, pengalaman saya sebagai reviewer, saya baca judulnya, aduh. Nah itu sudah negatif saya. Reviewernya membaca ini kita sudah negatif. Tidak menarik judulnya. Jadi tidak menarik. Ya, walaupun dia wajib baca tentunya ya, reviewernya wajib baca. Tapi kalau kita sudah nggak serak itu mudah menemukan kekurangan-kekurangan yang ditulis. Ya, tapi kalau judulnya sudah menarik, ya, wah ini bagus nih, dia baca ya. Kurang-kurang dikit ya dianggap oke gitu sama reviewer biasanya ya. Itu subjektivitas reviewer tuh walaupun sudah dianjurkan mesti objektif, tapi tetap aja karena sebagai manusia tidak bisa lepas 100% dari subjektivitas. Ya. Oleh karena itu, mampu memikat perhatian pembaca pada pandangan pertama. Ya. Jadi orang pacaran juga begitu kan, klik, oh, mampu memikat perhatian pembaca pada pandangan pertama. Begitu orang baca, bagus ini, ya, nah, bagus langsung diinikan, ya. Nah ada aturan umumnya, ringkas, nggak boleh panjang-panjang, ya. Waktu orang baca judul kita sudah tahu isinya tentang apa. Oh tentang kopi luwak, ya. Oh ini tentang seperti yang saya ya. Oh ini tentang bagaimana memfermentasi kopi yang mirip dengan kopi luwak. Ya. Oh ini bagaimana mengatur ya, mengatur fermentasi sedemikian rupa sehingga efek negatif kopi itu minimal, efek positifnya maksimal tanpa merusak kesehatan yang meminumnya. Ya, jadi itu optimasi. Oh ini tentang optimasi. Ya. Nah, singkat, tepat, jelas, padat, logis, dan informatif. Ya, logis. Perhatikan, masuk akal logika. Ya, kadang-kadang bagus, ya, tapi nggak masuk akal. Nah, boleh nggak di PKM? Boleh, tapi bukan di PKMP, PKMGK ya, gagasan PKMGF, gagasan futuristik. Ya, kalau kita punya yang saat ini belum masuk akal, belum ini, ya silakan aja. Ya, jadi contoh dulu yang kakak kelas kalian David dan kawan-kawan itu futuristik. Apa futuristiknya? Nanam di langit. Nah, ya, nanam di langit. Kenapa? Ada balon di atas, ya, balon ini dipasang apa namanya? Solar cell, ya, sekalian berfungsi sebagai tower seluler, ya. Selnya itu listriknya diturunkan ke bawah, ya. Nah, di bawahnya ditanam tanaman karena di bawah sekarang tanah yang digunakan itu sudah cukup padat, ya, apalagi pada masa depan penduduk banyak, sulit tempat menanam, ditanam di angkasa. Nah, itu boleh-boleh aja ya, tapi bukan di PKM riset. Bukan di PKM riset. PKM riset pasti logis dan informatif, ya. Singkat, tepat, jelas, padat, logis, dan ini informatif. Ini jangan lupa ya. Nah, jelas nih menggambarkan kegiatan penelitian. Jadi ini penelitian, bukan pengabdian, ya. Jadi kadang-kadang ada judulnya nih, oh ini salah kak, langsung yang mereview salah kamar, ini pengabdian, ya, pengabdian. Nah, jadi jangan salah masuk. Mencerminkan materi yang digunakan. Kira-kira, oh ini kopi, oh ini daun juwet, oh ini
daun kembang sepatu, ya. Memuat variabel yang diteliti, apa yang akan diteliti, tidak lebih, nah ini lebih dari 20 kata, ya. Banyak reviewer yang secara itu dihitungnya 1, 2, 3, 4, 5, ya. Jadi kalau komentarnya itu judul 25 kata katanya, langsung kasih angka 1. Ya. Jadi judul lebih dihitung gitu. Kalau saya lihat aja. Kira-kira kepanjangan enggak? Kalau kepanjangan baru saya hitung. Kalau enggak kepanjangan, menurut saya ya sudah. Lebih sikok enggak apa-apalah kalau saya 21. Tapi ada yang enggak mau 20, katakan 20 kata. Ini 21, gugur. Nah, gugur. Ya. Jadi itu belum apa-apa, seleksi administrasi sudah gugur, belum tentu isinya tidak bagus, ya. Nah, ini ya. Hindari kata-kata klise seperti penelitian, pendahuluan, perbandingan studi, penelaah, pengaruh. Nah, ini ya, ini tidak dianjurkan. Ya, kalian lihat kawan-kawan kalian ada judul skripsinya pengaruh, nah enggak cocok itu. Ya, pikirlah judul yang apa yang sebetulnya memang pengaruh. Pengaruh ya sebetulnya optimasi. Ya. Nah, kalau terlampau panjang gunakan subjudul. Subjudul itu di bawahnya ya. Tapi tetap aja totalnya pasti 20 kata ya. Gunakan kata kerja. Nih, pada awal judul. Ya, contohnya optimasi pembuatan kopi apa ya? Kopi optimasi pembuatan kopi semendo yang harum ya. Atau apa begitu ya. Jadi itu kan optimasi itu kan kata kerja. Ya. Ini contoh banyak ini contoh ya. Ini contoh-contoh pada yang lalu ya. Cerdas dan kreatif nih ya. Perhatikan nih pengaruh. Nah, ini tidak bagus nih pengaruh pemaparan logam, karakteristik ya. Bukan tidak boleh, boleh, tapi kurang menarik ya, inventarisasi ya, kontroversi ya, yang ini ya agak benar lah. Tapi perhatikan sini kajian, ya kajian studi ya, aplikasi teleoperasi robot lewat internet, pengelolaan biji karet. Nah pengelolaan ya, ini perhatikan kata-kata ini ya, kata-kata kerja semua. Ya. Nah latar belakang tadi ya, 3 paragraf ya. Nah, masalah tentang bukti, fakta, teori, dan alasan mengapa suatu penelitian perlu dilakukan. Ya, apa itu? Ya, nih contoh, nih, potensi biji lamtoro, ini sudah lama ya, judul PKM yang sudah lama, PKM riset yang sudah lama, jadi karena ini bagus, saya jadikan contoh. Potensi biji lamtoro sebagai alternatif pengobatan diabetes mellitus. Tentu, apa itu biji lamtoro? Kadang orang nggak tahu. Ya, jadi alinea pertama sebut dulu apa itu biji lamtoro. Ya, apa yang dikandungnya. Ya, nah kemudian baru di latar belakang disebut ya mengapa kita meneliti diabetes mellitus, karena semakin lama makin banyak. Indonesia termasuk 4 besar di dunia. Ya, 4 besar di dunia penderita diabetes mellitus. Ya, heran juga kita ini negara agraris banyak diabetes mellitus karena gaya hidup kita yang sekarang makin lama mengikuti gaya hidup barat yang akibatnya orang yang menderita diabetes mellitus meningkat. Mungkin kita bisa jadi 3 besar kali, nomor 3 medali perunggu ya. Jangan sampai nomor 1 ya. Amerika nomor 1 jangan ikut-ikutan. Yang negatif ini, kalau yang negatif Indonesia jago rupanya ya. Nah, mengapa diperlukan pengobatan alternatif ya? Mengapa menggunakan biji lamtoro? Nah, ini contoh latar belakang ya. Nah, ini ya. Potensi biji lamtoro sebagai ini ya. Nah, kenapa tadi ya? Nah, kenapa? Nah, diabetes mellitus itu prosesnya tinggi, pengobatannya mahal, ya. Sering terjadi macam komplikasi kalau menggunakan obat medis dan mesti makan obat seumur hidup, ya. Proses tinggi nomor 4 di dunia, ya. Tentu ada datanya, ada sumbernya kita sebut itu ya.
Nah, ini tadi judulnya ya, bukan saya. Ya. Nah, kita ini ya proposal kita. Proposal kita apa? Kan tadi ya alinea ketiga ya, alinea pertama tadi isinya apa dulu ya? Apa? Apa itu diabetes? Apa itu lamtoro ya? Nah, tentu kita sebut dulu di situ ya. Alinea pertama itu 3 alinea ya. Sini ada apa? Nah, ini sudah mengapa ya. Nah, mengapa? Tentu sudah juga disebut data-data ilmiah apa yang sudah dikerjakan orang, termasuk ini komplikasi ya, mahal sumber hidup ini sudah apa yang dikerjakan orang ya. Nah, ini ada alinea ketiga, murah lamtoro ya, murah, aman, sudah dikenal masyarakat, mudah didapat, pengolahan sederhana. Nah, ini sudah digunakan. Nah, di desa Sukamertua atau di desa Buluh Merindu ya, untuk penderita penyakit gula dan banyak yang sembuh atau banyak yang tidak bergantung lagi sama penyakit obat medis ya. Nah, diduga kebetulan ini yang penelitiannya anak farmasi ya, anak farmasi, diduga mengandung senyawa aktif apa gitu ya, kalau orang ini farmasi tentu ini ya, yang dapat menurunkan kadar gula darah. Ya, kalau kita tentu tadi kopi ya, nah, kalian itu tadi ya, kadar gula darah. Nah, inilah latar belakangnya ya. Jadi di sini apa itu diabetes mellitus ya, tentu apanya tadi ya perlu dijelaskan. Ini saya tambahkan ya, apanya ditambahkan, apa itu diabetes mellitus, apa itu lamtoro dan sebagainya ya. Nah, mengapanya di sini tadi ya, mengapanya. Jadi usulannya apa? Usulannya adalah menyelidiki potensi biji lamtoro. Jadi dari judul sudah tahu, oh ini akan melihat ini ya, melihat potensi, mengukur potensinya ya. Nah, ini contoh juga ya, uji aktivitas antidiabetes ekstrak etanol daun juwet pada tikus putih. Nah, jadi sudah tahu ini kelihatan ya. Ini kelihatan pada tikus putih. Kalau ini tadi ya, dia nyari ini nih. Ingin membuktikan apakah betul ada senyawa X, ya, senyawa X di dalam biji lamtoro yang bisa menurunkan kadar gula darah. Ya. Kalau yang ini dia hanya ingin melihat apakah ekstrak etanol, diekstrak menggunakan etanol ya, daun juwet. Nah, daun juwet. Ini daun juwet ya, ini pohon juwet. Tentu sudah apa itu pohon juwet? Ya, jadi tentu ada di sini apa diabetes mellitus, apa pohon juwet ya. Nah, jadi sudah dikenal oleh orang tradisional, betul enggak? Ya, nah ini tadi ininya sama ya. Nah, ini sama ya. Nah, alternatif kemudian ini yang kita usulkan. Alternatifnya inilah usulan kita. Ya, kita ingin melihat ya, ekstraknya ini kalau dikasihkan ke tikus betul enggak bisa. Nah, ini biasanya kawan-kawan kita di farmasi ya yang melaksanakan ini, atau dokter hewan. Pernah juga saya lihat itu dokter hewan pada waktu saya visit dulu ya. Nah, rumusan masalah ini, jadi ada rumusan masalahnya tentunya ya. Rumusan masalahnya itu ya, perhatikan rumus, namanya rumus tidak ada yang panjang. Rumus itu pendek ya. Nah, merupakan kesimpulan ya. Jadi rumuskan dengan jelas permasalahan yang ingin teliti atau dipecahkan ya, dengan cara menguraikan dengan konsep untuk menjawab masalah yang teliti. Ya, pusing diuji masalah yang akan dicari ya, dapat dijelaskan definisi dan asumsi. Nah, ini biasanya pendek, kalau bisa satu alinea ringkas ya. Jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang tidak rumus namanya ya. Jadi ini satu alinea pendek, mungkin 5, 4, 3 atau 4 kalimat saja. Ya. Boleh enggak kalimat tanya, Pak? Boleh, tapi kalau saya secara pribadi ya, kalau saya yang menulis, saya tidak pernah menulisnya sebagai kalimat tanya. Saya lebih senang menulisnya dalam kalimat pernyataan.
Ya. Nah, tujuan. Nah, tujuan ini kan ada masalah tadi ya. Ada masalah. Ada rumusan masalah kan? Nah, tujuan itu adalah memecahkan masalah. Ya, jadi tujuannya memecahkan masalah. Jadi kalau memecahkan ini artinya kalimatnya mesti kalimat aktif. Ya. Nah, persempit sejumlah besar informasi ke proporsi yang dapat ditangani. Ya. Setiap bagian usulan penelitian mesti dirancang sehingga apa yang akan diteliti menjadi jelas pada pembaca dan diri sendiri. Jadi ini jelas, ininya jelas. Makanya di sini mesti jelas dulu. Rumusan masalahnya mesti jelas. Ya. Rumusan masalah ini mesti jelas supaya jelas apa yang akan kita pecahkan. Ya. Mengarah langsung, tujuan itu mengarah langsung kepada perlakuan yang akan dilakukan pengukuran. Ya. Nah, contoh ini tadi ya. Boleh kalimat tanya? Boleh. Jadi ini contohnya pakai kalimat tanya. Rumusan masalah. Kebetulan 2 rumusan masalahnya. Ya. Nah, jadi tentu rumusan masalah itu adalah apakah biji lamtoro bisa digunakan sebagai obat anti diabetes. Nah, dipecahkan menjadi 2 masalah, rumusan masalahnya. Pertama, apakah biji lamtoro dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan DM, ya, diabetes mellitus. Yang kedua, ya, ada senyawa aktif tadi ya, beta sitosterol namanya ya, ini kawan-kawan farmasi ya. Beta sitosterol, apakah beta sitosterol dapat menurunkan kadar gula darah dan mengurangi komplikasi diabetes mellitus. Perhatikan ini ya. Ini kan alternatif, sebagai alternatif di sini ya adalah apakah ini ya, memaparkan potensi. Jadi potensi ya. Nah, potensi apakah biji lamtoro berpotensi mengobati DM? Potensi biji lamtoro sebagai alternatif pengobatan diabetes. Perhatikan ini kalimat aktif, memaparkan, kata kerja aktif. Ya. Nah, ini kan ini tujuannya menjelaskan kalimat aktif mekanisme beta sitosterol dalam menurunkan kadar gula darah dan mengurangi komplikasi diabetes mellitus. Tentu THP tidak ke arah sini ya. Nah, ini adalah kawan-kawan kita di farmasi ya, dia buatnya. Pak, contohnya kok enggak ada yang ini apa namanya? Yang THP ada, bentar ya. Nah, ini rumusan masalah. Lagi contoh ya, apakah ekstrak etanol daun jewet mampu menurunkan kadar glukosa darah? Apa itu 2, ini 1? Ya enggak apa-apa. 1 juga boleh. Ini kan S1 kita, belum S2 atau S3 kan? Tujuannya apa? Nah, apakah tujuannya membuktikan? Ini kan pertanyaan apa? Bisa enggak? Ya, kita buktikan. Membuktikan bahwa pemberian ekstrak etanol jewet mampu menurunkan kadar glukosa darah. Nah, kira-kira ini THP bisa ini ikut-ikut yang ini, ya. Contoh yang seperti ini, ya. Nah, ini contoh bagaimana kita membuat perteladan permasalahan dan tujuan. Ya, ini THP ini, ya. Apakah supercritical CO2 efektif mencuci chloramphenicol ini ya pada udang? Pada udang ini ceritanya, udang ini kan diternak, kadang-kadang dikasih antibiotik, atau di alam juga sudah ada antibiotik biosilin ya, dimakan oleh ini supaya tidak mati ikannya. Nah, masalahnya sekarang kalau kita ekspor udang ke luar negeri, mereka sudah mengatakan kami tidak mau di udangnya itu ada sisa-sisa antibiotik.
Ya, chloramphenicol adalah antibiotik yang paling banyak ditemukan pada udang. Nah, kita pada waktu itu penelitian, pembimbingnya itu Bu Kiki sama Bu Fili. Kebetulan alat yang dipakai ini alat saya, ya, alat yang saya rancang. Jadi, apakah supercritical CO2 efektif mencuci chloramphenicol? Ya, efektif enggak? Nah, jadi ini mengetahui efektivitas pencucian supercritical CO2 menurunkan kadar chloramphenicol. Perhatikan ini ya, paralel ya. Paralel. Ya, nomor 2 kelihatannya. Nah, apakah pencucian udang menggunakan supercritical CO2 mempengaruhi sifat fisik, kimia, dan sensori udang? Ya. Nah, ini ya. Apakah mengetahui pengaruh pencucian ini terhadap sifat fisik dan kimia dan sensoris udang? Jangan-jangan tidak lemak lagi udangnya dimakan, ya. Jadi atau ada berubah rasa dan sebagainya, ya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu tentu orang tidak mau makan, walaupun tidak ada ini, tapi berubah sifat fisik dan kimianya itu tidak. Wow. Ya, perhatikan tujuan masalah 2 dijawab oleh tujuan 2. Masalah 1 dijawab tujuan 1. Enggak boleh nih, silang. Ya, masalah seperti ini, terus ini yang kita jadikan nomor 1, ini nomor 2. Ya, enggak boleh, ini nomor 1. Enggak boleh juga. Mesti paralel, ini namanya paralelisme. Ya, jadi ini paralelisme. Nah, ini enggak usah ini sosial ya, kita lanjut aja. Nah, kegunaan ya, pengembangan ilmu ini tidak selalu ada ya. Manfaat juga tidak ada selalu ada. Tapi tujuannya adalah contoh dia tadi sedianya suatu sediaan obat diabetes yang relatif murah dan terjangkau oleh masyarakat tadi, yang contoh tadi ya, daun jewet dan ekstra dan ini apa namanya lamtoro tadi ya. Nah ini tidak selalu ada juga di kita ya, di kita nggak pakai ini, kajian teoretik landasan konseptual ya. Nah ini sudah kita bicarakan panjang lebar, kajian pustaka, tinjauan pustaka ya. Kita mulai dengan 30 jurnal tadi ya. Nah tentu posisi penelitian dalam perkembangan ilmu makanya dibatasi kemarin 20 tahun. Supaya yang terbaru ada baiknya justru sebetulnya 10 tahun. Ya. Ini sudah kita bicarakan. Ya, ini sudah kita bicarakan ini. Ini tinggal dibaca karena sudah kita bicarakan cukup lama ya. Jadi tidak akan ada yang mempercayai Anda kecuali Anda dapat mendiskusikan melalui kajian pustaka bahwa Anda mengetahui apa yang telah dilakukan orang lain. Jadi bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita mengerti akan apa yang kita kerjakan? Kalau kita bisa membuat suatu kajian pustaka yang baik. Nah, insya Allah kalian semuanya sudah melakukannya dengan baik. Nah ya, ini ada juga untuk S2 untuk apa ya. Nah ini bisa juga kita gunakan apa ininya ya, sumbernya, bibliografi. Ya, artinya daftar pustaka kita sudah katakan kemarin, saya sampaikan bahwa kalau kita mau nyari, kalau kita punya satu jurnal, lihat aja daftar pustaka dari jurnal yang kita baca. Pasti ada berkaitan, itu juga dapat kita gunakan sebagai ini, sebagai sumber ya. Nah, dalam penelitian ya ada sumber primer, yang terbaik itu sebetulnya adalah artikel. Kenapa? Karena artikel itu umurnya sekitar 2 tahun. Kenapa disebut 2 tahun? Karena ada jurnal-jurnal tertentu itu amat ketat sekali, bisa ya 1 tahun bahkan sampai 2 tahun baru terbit. Nah, kemudian apa? Nah, laporan pemerintah. Kalau buku ini
buku ini saya tidak anjurkan karena dia terlambat. Ya, orang buat buku dari jurnal. Laporan dari pemerintah. Nah, ini kalau kita lihat peluang-peluang yang mana yang dapat kita gunakan dalam penelitian. Jadi misalnya kita lihat apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah yang ada di masyarakat. Bisa kita gunakan ini. Ya, untuk mencari ide-ide penelitian. Ya. Ya, di targetnya. Targetnya mendapatkan informasi yang punya relevansi langsung dengan penelitian kita. Ya, untuk mencegah bertimbunnya materi yang sifatnya tidak substansial. Ya. Nah, pertimbangkan sejak awal beberapa parameter Oke, ini tadi sudah kita ini ya. Dan kalau bisa kita ini ya 5 sampai 10 tahun terakhir tadi ya saya katakan kalau untuk S1 bolehlah 20 tahun ya. Nah, juga perlu dilihat nih apakah dari daerah tertentu. Saya pernah kemarin ini dalam minggu lalu saya nyari jurnal tentang apa ya, tentang pengemasan. Saya lihat, oh ini bagus ini, ada kue tradisional dikemas di Korean Journal of Food Science, ya, jurnal pangan, ilmu pangan Korea Selatan, Korea. Saya baca ada abstraknya kan, kebetulan dikasih akses untuk mendownload jurnalnya. Saya download jurnalnya. Setelah download jurnalnya, bingung sendiri saya. Kenapa? Karena jurnalnya pakai bahasa Korea. Hanya abstraknya saja pakai bahasa Inggris. Nah, ini perlu dipertimbangkan ya. Geografis tertentu ini, jangan kita nggak bisa baca. Walaupun saya nggak masalah. Ya, nggak bisa bahasa Korea, sudah. Saya minta Pak Google, Mbak Google untuk menerjemahkannya. Walaupun mungkin grammarnya atau tata bahasanya kurang pas ya, nggak apa-apa, kurang pas. Nanti saya kan bisa mengerti, bisalah kita lihat apa ininya, yang ingin disampaikannya ya. Nah, ini bahasa Indonesia atau Inggris saja ya. Kalau kita sekarang kalian kan sudah bahasa Inggrisnya udah bagus-bagus kan, USEP-nya udah lulus semua kan. Jadi kita pakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia saja ya. Nah, ini sudah saya ajar ya. Sudah saya ajar bagaimana kita menggunakan Google Scholar atau dalam bahasa Indonesia Google Cendekia ya untuk mencari ini. Ya. Dari mana saya tahu pertama kali Google Scholar tuh waktu baca ini bukan saya yang nulis ini. Ya, saya cari-cari orang, oh Google Scholar. Jadi saya buat ya. Saya ini kan, jadi kan maka setiap saya pelatihan, kalau beri pelatihan atau apa, kuliah, sumber kajian pustaka, nggak lupa ini. Sekarang banyak, ada sekarang namanya Microsoft Education. Nah, sama juga kira-kira fungsinya ya, mencari jurnal-jurnal yang ilmiah. Jadi kalau kita sudah pakai gini, pasti yang muncul itu ilmiah. Nggak ada blog di situ ya. Nah, kalian kemarin tuh ada yang masih pakai blog ya. Nah, tidak boleh pakai blog ya. Jadi kalau kita pakai Scholar, sudah pasti publikasinya adalah publikasi ilmiah dan Scholar akademik ya, akademik. Boleh juga lewat perpustakaan tentunya ya. Nah, tentu bisa dibantu oleh perpustakaan dalam kita mencari artikel atau sumber-sumber yang berguna untuk penelitian kita. Nah, ini ya. Ada sedikit kartun kemarin karena kenapa perlu kita komunikasikan. Nah, ini ada kartunnya, ini anak ini nyari ini ya. Pak katanya, untuk apa kamu dan papa dan mama kerja keras, namanya pun bahkan nggak muncul di Google Search ya. Itu sudah lucu saja ya. Jadi kalau saya rasa kalau nama kalian di search di internet pasti ada minimum di Facebook atau di Twitter atau di TikTok kali ya. Sekarang sudah muncul semua ya. Bahkan nenek-nenek sekarang sudah, yang dulunya nggak bisa, sekarang sudah bisa ini ya. Nah, perlu kita perhatikan tadi ini ya, membaca aktif. Kalian jadi kalau baca jurnal itu baca aktif. Apa baca aktif? Membaca secara aktif berarti
membangun pengertian kita sendiri dari teks, ide yang diungkapkan, dan bagaimana ide itu disusun. Artinya apa? Artinya kita mencoba mencerna argumentasi penulis dan mengevaluasi seberapa efektif tesis ataupun ide kita yang didukung dengan alasan dan logika. Ya, nah, itu kajian pustaka. Membaca aktif tidak berarti kita mesti membaca satu demi satu kata dalam artikel. Ya, artinya apa artinya membaca aktif? Artinya setelah kita tutup, kita bisa memberikan narasi, isi, asesmen mutunya, dan melihat bagaimana hubungannya dengan penelitian kita. Nah, ini yang paling ini melihat hubungannya dengan penelitian kita. Ya, jadi kita kalau dalam menulis yang apa kita cari itu kita sudah tahu. Oke, saya mau nyari yang ini. Ya, yang itu yang kita cari itu yang kita rujuk kan di dalam ini. Nah, ini kalian sudah jago ini kan, kita sudah latihan cukup lama ya. Sudah bukti, sudah latihan bagaimana menulis, bagaimana ini ya. Nah, ini ya, bukan merupakan hanya definisi dan clipping. Jadi itu yang kemarin ya sudah disampaikan, mesti ada pendapat kita di situ di dalam menulis. Tidak boleh tidak ada pendapat kita. Mesti tulis secara runut. Nah, ini kemarin kita sudah praktek bagaimana kita tulis secara kronologis ya. Ya, kita sudah praktekkan ini bagaimana cara membuatnya ya. Nah, mesti disusun sedemikian rupa sehingga topik dan tujuan penelitian telah dibahas dengan baik dan mengarah kepada tujuan dan hipotesis. Ya, ini sudah kita kerjakan juga ya. Nah, hipotesis, apakah permasalahan dan pecahan masalah telah dicantumkan dengan dalam kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Mesti terukur dan terarah, mesti objektif ya, objektif. Bedakan antara dugaan dan hipotesis. Kalau hipotesis ini kesimpulan. Hanya saja kesimpulan basisnya adalah kesimpulan yang berbasis dari kajian pustaka kita. Ya, kajian dari kajian pustaka kita, data-data yang kita dapat dari tinjauan pustaka, berbasis itu kita buat hipotesis. Kalau dugaan ini tidak ada dasarnya. Kalau hipotesis dasarnya ada jelas, data. Ya, data yang kita dapatkan atau pengetahuan yang kita dapatkan dari tinjauan pustaka, kita dapatkan hipotesis. Jadi ya bedakan itu ya. Nah, ini contoh ya tadi ya. Nah, ini paralelisme, tentu paralelisme juga ya. Ini masalah dan tujuan ya, tadi sudah kita bicarakan. Nah, kemudian dari tujuan ke hipotesis. Nah, ini ya, tujuan mengetahui tadi ya efektivitas. Nah, hipotesisnya perhatikan ya, supercritical CO2 dapat digunakan. Nah, ini kan tadi apakah menurunkan? Nah, ini kita katakan dapat digunakan. Ya, tentu berbasis data yang kita sudah lihat di kajian pustaka kita. Mengetahui pengaruh pencucian supercritical CO2. Nah, hipotesisnya pencucian udang menggunakan supercritical dapat mempengaruhi secara nyata fisik, kimia, dan sensoris udang. Ya. Jadi penelitian itu adalah kita belajar memecahkan masalah. Oh, ini tidak perlu bagi kalian ya. Nah ya, dalam metode ya. Metode juga begitu. Dalam metode tadi ada dua tujuannya. Ya, dua tujuan, maka metodenya maksimal ada dua. Metode satu untuk melaksanakan penelitian untuk menjawab tujuan satu. Metode dua untuk menjawab tujuan dua. Setiap tujuan itu bisa dipecahkan lagi langkah-langkahnya untuk melaksanakan penelitian. Contoh tadi ya, sifat fisik dan kimia. Nah, bagaimana kita melaksanakan pengujian sifat fisik?
bagaimana kita melakukan pengujian sifat kimia. Sudah 2 itu ya, sudah 2 kita pecahkan. Sifat fisiknya apa? Ya tekstur dan apa ya? Sifat kimianya apa? pH dan sebagainya. Ya. Kemudian ada uji organoleptik. Jadi bagaimana kita melakukan uji organoleptik? Jadi itu sudah jadi 2 besar, tapi dari yang masing-masingnya kita bisa buat langkah-langkah bagaimana ini. Kemudian kalau sampelnya mencakup manusia atau hewan, perlu ada informed consent oleh komite etik. Kita belum punya komite etik, tapi di kawan-kawan kita di kedokteran, mereka punya komite etik. Jadi kawan-kawan kamu S1 di sana kalau buat skripsi, setelah proposalnya ini diperiksakan ke etik. Ya, misalnya mau menggunakan tikus ya. Nah, tikusnya diapakan? Ah, itu ini ya. Apa namanya? Perlu dilaksanakan dengan baik. Jadi contohnya dulu ada ibu ya. Ibu dulu penelitiannya pakai kucing. Pakai kasih obat gitu ya, waktu ibu S2 gitu ya. Nah, kucing ngasih obat, terus kemudian di belakang lehernya itu kucing ini dibelek. Kemudian ada urat sarafnya, dipasang monitor di sana. Pasang monitor untuk melihat obat itu jalan sudah masuk ke otak dari dalam darah. Nah, setelah itu direcord dari pagi sampai sore, nah kucingnya kan mau disuntik mati tuh. Enggak boleh disuntik mati. Setelah disuntik mati kan, wah itu dibuang gitu saja, enggak. Yang tadi bekas dibelek itu dibuka luka di lehernya itu ya, itu mesti dijahit lagi, jahit rapi, ya. Kemudian dimasukkan di kotak segala macam, kucingnya dimandikan, enggak boleh dilempar saja di tong sampah, ya, mesti dikubur dengan baik. Nah itu etiknya, ya. Nah, kita juga kalau kalian misalnya menggunakan sampel pakai tikus, nah itu ada etiknya juga, nggak bisa sembarangan ya. Bahan ditulis yang dipakai, ya, dan sebagainya. Nah, hindari penggunaan nama dagang, gunakan nama generik, ya, nah, kecuali informasi produk itu pun ada baiknya tidak, karena kita nggak disponsori oleh mereka. Kenapa nyebut-nyebut merek dia ya? Nah, alat, nah ini perlu juga ya, bukan berarti kita mempromosikan, karena alat ini akan menunjukkan seberapa sensitif. Jadi kalau tidak mau nyebut merek, ya ada orang mengajarkan tidak boleh merek, tapi kita sebutkan presisi. Misalnya oven dikeringkan menggunakan oven pada suhu 50 derajat Celcius, ya. Nah, ini plus minusnya berapa 50 derajat itu? Atau ditaruh di inkubator ya, misalnya mikrobiologi ya. Diinkubasi pada inkubator suhu 40. Nah, 40-nya ini plus minus berapa? Ya, nah itu menentukan apakah penelitiannya presisi atau tidak ya. Karena kalau dia presisinya jauh 40, tapi itu selangnya antara 35 sampai 45. Oh, repot itu. Ya, jadi semakin kecil ininya plus minusnya itu suhu ya, semakin tinggi presisi yang akan kita dapatkan ya. Rancangan percobaan ya. Nah, ini tentu perlu dijelaskan. Ada penjelasan singkat kenapa kita memilih rancangan tertentu. Ya, rancangan tertentu. Tentu ada, pakai RAL. Kenapa pakai RAL? Pakai RAL. Kenapa pakai RAL? Ya, pakai apa namanya? Faktorial. Kenapa pakai faktorial? Kenapa tidak faktorial? Nah, ya. Kemudian pengumpulan data. Nah, ini ya perlu langkah dan teknik yang dipakai dalam pengumpulan data. Menganalisis data. Nggak boleh dikatakan data dianalisis menggunakan SPSS titik. Nah, apanya itu yang di SPSS itu? SPSS itu hanya alat bantu. Ya, seperti kalkulator. Data digunakan menggunakan kalkulator. Itu bukan ini ya. Apanya yang dinilai, diperiksa ya. Misalnya ANOVA. Nah, itu perlu ya. Nah, gimana membuat ANOVA? Mungkin kita pakai SPSS atau pakai paket statistik yang lain ya, atau pakai kalkulator juga bisa ya. Nah, ini tadi ya. Jadi metodenya kronologis dengan permasalahan, tujuan dan hipotesis. Setiap tujuan
terdapat satu metode rencana pelaksanaan. Ini tadi sudah saya bicarakan. Nah, ini format tadi ya, format sudah kita bicarakan dari awal. Kemudian, nah, untuk setiap tujuan dibuat metode yang berbeda, tadi sudah kita bahas, sudah saya sampaikan. Nah, ini format tadi sudah saya sampaikan ya. Kok kembali salah pencet. Nah, ini ada protokol ya. Protokol itu kita buat SOP kerja. Ya. Kenapa? Kalau misalnya kita berhalangan sakit misalnya. Sementara perlu pengamatan, kita minta teman kita mengamati. Nah, itu perlu ada protokol. Perlu ada SOP. Ya, kenapa? Karena cara kita beda mungkin dengan cara lain. Makanya persis tertulis. Tidak di kepala kita. Pada waktu sakit kita ngomong sama kau gini-gini ya. Enggak bisa itu. Jadi setiap penelitian mesti ada protokol. Ada SOP yang kita buat sehingga orang dapat membantu kita atau menggunakan kita ya untuk ini. Jadi ngumpul data boleh enggak orang lain? Enggak boleh. Kalau kamu punya duit boleh upah saja sama orang. Tapi kamu mesti buat SOP-nya ini, protokolnya. Supaya orang itu bekerja sesuai dengan keinginan kamu ya. Dan itu mesti rinci sekali. Ya. Karena ini tadi, karena orang suruh ganti ya kalau tidak rinci bisa tidak sesuai dengan. Nah, ini tadi sudah kita buat, ini sudah kita bahas secara otomatis ya, daftar pustaka. Anggaran biaya. Nah, ini mesti rinci juga. Ya. Jadi kalau PKM itu maksimum 10 juta, ya, jangan kamu buat anggaran 1 juta. Langsung gugur juga. Artinya kamu tidak bisa membuat proposal yang cukup besar, relatif besar, yang biayanya 10 juta. Ya, Pak, kami tidak tahu komponen. Ya, cari di internet. Ya, harga-harga. Nah, perhatikan dalam harga, ya, dalam harga itu mesti kamu tambahkan pajak. Ya, pajak, ongkir. Ya, kan kita belum tentu selalu dapat bebas ongkir. Ya, anggap semuanya ada. Ada ongkir, ada pajak, ada apa lagi? Biaya. Jadi ini sekitar ya ini sekitar 15%, 15 sampai 20%. Jadi kalau misal harga produknya 10.000 ya, maka kamu mesti menuliskannya 12.000. Pak, markup. Ini bukan markup. Kenapa bukan? Karena nanti pada waktu kalian, kan ini pasti dibuat pertanggungjawabannya nih, laporan keuangannya. Laporan keuangan itu pajaknya mesti yang kita yang nyetor. Pajaknya mesti kita setor ke kas negara. Jadi 10 juta itu paling tidak hampir sejuta pajak yang mesti kita setor. Ya, jadi jangan lupa, jangan nanti setelah itu, Pak ini kurang, ya kan harus bayar pajak. Ya, makanya saya kasih tahu. Ya, dalam hal ini sekitar itu bukan markup, ini resmi. Ya, kita yang mesti bayar. Kalau enggak, kaki kantong kamu yang bayarnya. Ya, biaya. Jadi antara 15 sampai 20, bahkan ada sampai 25%. Ya, karena ada kegiatan tertentu itu kalau harga produknya lebih dari 1 juta atau berapa ya? Ya 1 juta, rasanya lebih dari 1 juta itu mesti pajaknya ya bisa sampai 20%. Ya. Pajak pertambahan nilai, pajak penelitian lagi ada ya. Jadi itu. Jadi bisa jadi 25%. Jadi ini bisa 12.500 ya. Itu bukan markup karena resmi ya. Resmi. Kalau enggak nanti kamu yang nutup sendiri dari saku kamu ya. Nah, tentu kita
mesti menggunakan nalar. Ya. Jadi apa yang kita sebut dalam metodologi, misalnya di metodologi ya, di metodologi kita katakan produk apa sampel disimpan di lemari pendingin, ya pendingin pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, artinya apa? Artinya perlu dalam hal ini sewa alat pendingin. Ya, nggak mungkin ini ada biaya sewa alat pendingin. Makanya tadi di metode penelitian mesti rinci disebut. Ya, jangan tiba-tiba di anggaran biaya muncul sewa alat pendingin, tapi di metodenya nggak disebut bahwa sampelnya disimpan di lemari pendingin. Ya, nah, ya seperti ini ya. Beli kulkas. Nah ini misalnya kalau penelitian besar ya. Untuk pengeringan. Kok pengeringan pakai kulkas? Mestinya kan pakai oven atau alat pengering. Iya. Sampel dikumpulkan dari lapangan, dimasukkan di kulkas dulu sebelum dikeringkan. Nah, itu makanya perlu disebut sehingga nyambung apa yang dikatakan dalam ini. Nah, personalia ya, personalia ini perlu ditulis kalian ya. Kalian apa namanya? Riwayat hidup ya, track record. Nah, ini ya, track record. Nah, ini yang paling penting itu adalah tanda tangan pada CV mesti basah. Apa artinya? Asli, tidak boleh tempelan. Nggak boleh. Ya, jadi halaman pengesahan itu, ya, yang halaman terakhir yang ada nama tanda tangan itu kalian print, kalian tanda tangan, kalian satu halamannya itu yang dimasukkan kembali pada misalnya itu halaman 14 misalnya ya, pada halaman 14 itulah yang kalian ambil print tanda tangan. Resmi tangan basah tidak bisa. Kenapa? Karena kalau tanda tangannya tempelan otomatis gugur juga. Ya, gugur. Kenapa Pak? Ya karena banyak orang yang minjem nama nempel saja. Ya. Kalau tanda tangan pembimbing sekarang dan tanda tangan pembimbing ya, ada CV pembimbing, pastikan halaman terakhirnya itu di tanda tangan basah. Ya, tidak boleh tanda tangan tempelan. Ya. Kalau yang tanda tangan pimpinan pada halaman 2 halaman pertama itu ya pakai tanda tangan digital. Ya, kecuali kita pakai tanda tangan digital. Ya, tanda tangan digital itu pakai QR code ya, dan itu mesti terdaftar dulu di Departemen Kehakiman. Nah, jadwal juga ya. Nah, jadwal kalau ini ya perhatikan, jangan penelitian duku pada bulan Agustus ya. Nah, kita juga dalam PKM ini hanya sekitar 3 bulan penelitiannya, karena setelah itu jadi kita bulan sekarang ini Maret, awal Maret kan sampai tanggal 21 itu ya. Ininya apa namanya? Paling lambat masukkan proposal 21 Maret, di evaluasi awal April, pendanaan April, Mei, Juni. Ya. Jadi Juni itu sudah diperiksa. Mei ya. Mei itu sudah monitoring dan evaluasi pertengahan ya. Jadi perlu dipikirkan juga proposal penelitiannya juga jangan terlampau besar, lama waktunya ya, mesti pendek ya. Dan saya sudah nyampaikan ini ya, kalau kalian dapat pendanaan
ataupun misalnya diterima, langsung saya kasih A. Ya, A. Saya nanti ngomong sama Pak Gatot, A Pak, anak ini sudah dapat ini. Ya, nah, jadi kita pada bulan April nanti akhir Maret, ya awal April, ya atau akhir pertengahan April sudah ketahuan kalian didanai atau tidak. Kalau didanai langsung A, ya langsung A. Di MIPA kalau didanai dan ikut PIMNAS langsung dihitung sebagai MBKM. Ya, MBKM berapa SKS itu kemarin, 6 atau 8 SKS gitu ya. Kalau dapat emas dianggap MBKM 21 SKS itu. Ya, jadi kemarin ada kawan kamu di sana dapat emas, dia medali emas, langsung MBKM-nya selesai. 3 orang MBKM 21 SKS, sudah ada SK dekannya di MIPA ya. Oke. Sampai situ ada pertanyaan ya. Saya rasa sudah cukup panjang lebar saya menyampaikannya. Kalau ada yang mau ditanyakan masih belum jelas silakan. Kita masih punya waktu 8 menit. Ada lagi? Ya, silakan. Ada? Kami sudah pas? Tias nih, biasanya Tias punya pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Masih Tias? Silakan. Izin bertanya, Pak. Bagus. Silakan. Itu kan proposal kemarin kan tentang kopi. Kalau untuk yang 30 jurnal kan tentang kopi ya, Pak. Ya. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat proposal PKM itu dari beda topik dari kopi, boleh nggak, Pak? Boleh. Tapi ya kamu artinya kerja tambahan. Saya nggak membatasi. Kalau misalnya tentang yang sudah ada ke 30 jurnal, artinya kan kamu kerjanya sudah dimudahkan dalam tinjauan pustaka, tinggal merubah dikit sesuaikan dengan format di PKM. Ya, itu saja. Tapi kalau mau buat lagi yang baru nggak masalah, oke. Ya, itu justru bagus ya. Karena mungkin Pak kurang kreatif gitu ya. Ya boleh. Nggak masalah, kurang kreatif, mau supaya lebih kreatif, ya silakan. Ya, silakan saja itu. Ini bagus-bagus Tias nih pertanyaannya. Ya nggak kepikir sama kalian, kepikir ini ya. Oke, ada lagi? Terima kasih, Pak. Ya, ada, silakan. Pak, untuk dosen pembimbingnya itu gimana ya, Pak? Nah, pertanyaan bagus, Jogo. Ya, saya boleh jadikan dosen pembimbing. Pak Gatot boleh jadikan dosen pembimbing ya. Tapi boleh juga kalian konsultasikan dengan dosen pembimbing kemahasiswaan. Kalau THP kan Pak Sugito kalau nggak salah ya. Atau Pak Sugito atau siapa? Siapa dosen muda di THP itu? Kalau biasanya dosen yang baru-baru. Ya, kalau di TP kan Pak Rizky. Boleh juga ditanyakan ke Pak Rizky. Karena Pak Rizky untuk jurusan Pak Rizky juga membantu. Dan Pak Rizky yang ini kan membantu dalam kemahasiswaan. Ya, ini kan kemahasiswaan. Ya, boleh juga konsultasi Pak Rizky atau siapa ya. Kan ada dibatasi juga satu dosen maksimum 3 atau 4 cuma ya. Yang bisa dijadikan pembimbingnya. Nggak boleh kalau misalnya saya mengatakan semuanya saya. Oh ya, nggak boleh saya. Ya, atau kita berdua sama Pak Gatot, kalian aja sudah berapa kelompok kalian nih. Ya, kalian ini kalau salah 11 kelompok ya. 11 kelompok ya. 11 bagi 2, 5. Oh, sudah lebih. Belum lagi kelas Indralaya kan. Ya, jadi silahkan saja. Ya, ini kalau ragu-ragu tanya aja ini apa namanya? Dosen pembina kemahasiswaan. Ya, kalau nggak salah Pak Gatot ya, siapa? Dosen pembina kemahasiswaan THP siapa? Ya. Nah,
atau Bu Indah atau siapa kalau nggak salah. Ya, kalian tanya saja nanti ya. Atau PA-nya dihubungi, boleh juga PA ya, dosen PA. Ya. Oke, ada lagi? Bagus tuh pertanyaannya ya. Jangan nanti baru ditanya khusus ke saya, sekarang aja tanya. Ya. Gilang, ada pertanyaan Gilang? Belum ada, Bapak. Wah, ini hebat nih. Gilang ini kan Gilang Gemilang, artinya cemerlang. Namanya doa orang tuanya ini. Ya. Jadi sehingga Gilang nanti artinya sudah ini. Galuh ini juga pertanyaannya kadang-kadang seru-seru sekali. Oh, Galuh enggak ada? Atau Galuhnya sudah hilang? Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan Salsa. Sebenarnya kemarin saya udah tanya Pak di grup, tapi saya belum paham. Iya. Kan di panduan pembuatan poster itu, poin 11 itu ada lengkapi rencana usaha atau aktivitas usaha. Ya, enggak. Ini kan kita PKMP. Jadi yang itu untuk ini, saya lupa ngapus. Itu untuk kewirausahaan, PKM kewirausahaan. Itu kan saya copy paste ya, copy paste dari panduan pembuatan poster PKM di buku 1, namanya buku 1, itu ada panduan pembuatan poster kan, dia semua PKM itu, dan itu ada kewirausahaan ya. Itu mohon maaf lupa saya menghapusnya. Berarti tidak usah Pak ya? Nggak usah. Jadi kalau di penelitian kan kita metode jadinya. Ya kan, metode penelitiannya, dan itu tentu ringkas ya, ringkas metode penelitian. Kalau di kewirausahaan, kalau kewirausahaan itu yang mesti disampaikan, itulah seolah-olah seperti metodenya mereka, ya, metode yang kewirausahaan. Sebetulnya PKM ini yang paling enak kewirausahaan. Ini Pak, kami kan ikut PKM mandiri Pak, bidangnya kewirausahaan, tapi produknya bukan kopi Pak. Apa? Produknya bukan kopi kami. Enggak apa-apa. Jadi posternya itu tetap tema kopi atau ikut tema PKM kami, Pak? Kamu kan belum, ya sekarang, ini kan poster kan ini. Oh ya. Kamu secara kelompok atau bagaimana? Saya ikut PKM yang dengan Pak Rizky, Pak. Sebelum. Ya, ini kan tadi kan poster ini kan tugas individu ya. Iya, Pak. Tugas individu, sedangkan itu kan tugas kelompok. Jadi beda ini ya, dua hal yang berbeda. Poster kita adalah tugas individu, walaupun mengerjakannya dianjurkan berkelompok. Ya, jadi itu dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Berarti tetap kopi ya, Pak? Oh iya, ya, karena ini tugas individu, tugas mata kuliah. Iya. Nah ini kan kalau PKMP, proposal PKMP ini tugas kelompok, ya kan? Nah, tapi tidak saya batasi semuanya PKMP. Kalau kamu sudah punya PKM yang lain, silakan. Ya, tapi saya sebetulnya pinginnya kalian semua PKMP. Ya, karena ini juga ada kaitannya dengan kuliah kita. Nah, proposal penelitian kalian itu ya kan kelompok. Nah, nantinya itu saya mau kalian buat, kan setiap orang nanti mesti buat tugas ini ya. Nah, jadi dikembangkan. Jadi maksudnya apa? Setelah kelas kuliah ini selesai, kalian bisa sempro semester depan. Ya, itu yang target saya. Setelah kuliah, mahasiswa siap dengan makalah sempro. Nah, karena ini berkelompok, nanti kalian yang tugas mandiri itu kalian buat ininya, apa namanya? Makalah sempro, seminar proposal. Jadi proposal kan? Jadi maksud saya itu segala ini saya membantu kalian dan Pak Gatot membantu. Nanti Pak Gatot
di metodenya dan sebagainya, ya selesai. Jadi apa namanya, kuliah ini selain mengajari kalian ini tentang metode ilmiah, juga mempersiapkan kalian untuk sempro, ya sempro. Jadi ini ada 43 sempro semester depan semuanya, ya itu targetnya saya, ya. Ada lagi? Bagus-bagus ini pertanyaannya. Ada? Karena waktu kita sudah habis. Maaf Pak, izin Ya. bertanya Pak. Ya, Firza. Jadi Pak, kalau yang kita ikut, misalnya kita ikut PKMP Pak, kita itu ngelakuin penelitiannya juga nggak Pak? Atau kita... Kalau PKMP, kalian kan nanti dikasih, kalau di ini, apa namanya, PKMP, ya, kan nanti kalau disetujui ya, kalau disetujui kan dikasih uang oleh pemerintah. Tergantung dari proposal kalian berapa. Ya, nanti dilihat oleh pemeriksa, kira-kira wajarnya berapa untuk itu. Misalnya kalian ngusul 10 juta, tahu-tahu didanai 7 juta. Nah, itu mesti dikerjakan. Karena dikasih duit untuk mengerjakannya. Ya, karena sudah dikasih duit ya mesti dikerjakan. Nah, kalau yang ini, kalau yang untuk kelas ini, ya tentu saya tidak bisa ngasih duit, tidak bisa maksa kalian untuk mengerjakannya. Tapi alangkah baiknya, ya baiknya itu, kalau kalian sudah kasih duit, langsung sempro, numpang. Jadi buat topik penelitian kamu itu mirip-mirip atau mendekati ya, atau turunan dari salah satu itu, sehingga bisa selesai juga. Jadi kalau saya dulu pembimbing, ada ya mahasiswa, saya misalnya dapat PKM, saya panggil mahasiswanya, kamu topik PKM kan ini, dah kita modifikasi, yang PKM tetap jalan, ya kita modifikasi, kawannya juga, kawan anggota timnya itu saya suruh juga buat proposal maju sekali kerja, ya kan? PKM-nya selesai, tinggal skripsinya nambahi dikit lagi kan tidak bisa sama ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang sama sudah selesai di PKM, tinggal nambahi. Jadi biaya yang kalian keluarkan juga sedikit, waktunya juga bisa lebih cepat. Sekalian ngerjakan PKM, sekalian ngerjakan skripsi, ya. Nah, cuma itu ada mahasiswa yang seperti itu. Rupanya ada mahasiswa suruh ujian, enggak Pak, katanya. Ya kasih repot juga ya. Disuruh ujian enggak mau. Kenapa? Saya mau ikut lagi tahun depan katanya. Ya kelamaan sudah melok ikut PKM, ya. Ikut PIMNAS dia waktu itu lagi. Jadi enak bertemu dengan mahasiswa dari seluruh Indonesia, ya. Dia mau ikut PIMNAS lagi Pak tahun depan katanya. Ya, sudahlah. Ya, ini sudah diterima lagi Pak. Dia rupanya ngusul, bukan saya lagi pembimbing PKM-nya waktu itu. Carinya yang lain, ya. Jadi ya jangan, kalau itu saya nggak nganjurkan. Ya, kalau sudah selesai. Ya. Oke, ada lagi? Pak, izin bertanya Pak. Nah, silakan Wiji. Jadi untuk PKM ini harus PKMP ya Pak ya, nggak boleh jenis PKM lain ya Pak ya? Nah, jadi tidak nyimak ya. Boleh PKM lain kalau kamu sudah ikut di Pak Rizky kan? Boleh. Tapi kalau alangkah baiknya jangan kamu sendiri yang ikut di situ, satu kelompok. Ya, jadi ya, saya ulangi lagi, boleh PKM lain. Bahkan judulnya boleh yang tidak 30 jurnal yang sudah kamu kerjakan. Seperti siapa tadi yang nanya? Tias ya. Nah, boleh. Ya, boleh. Ya. Tapi ya alangkah baiknya satu kelompoknya ini sudah ada kelompoknya. Sehingga enak nanti pada waktu kembali. Kan saya nanti kumpulkan itu. Semua proposal PKM kalian kan saya kumpulkan. Supaya enak saya menilainya, mudah saya menilainya. Wiji kelompok berapa? Kelompok 10 Pak, dengan Tias Pak. Ya dengan Tias ya. Boleh tadi. Nah, waktu Tias bertanya, Wijinya lagi ke WC kali ini tadi. Sudah ditanya oleh Tias tadi. Ya, jadi jawabnya boleh. Ya, enggak yang 30 jurnal, oke. Tapi
kopi ya dibuat, nanti dikumpul saya lihat. Karena nanti kan ada ini, saya kasih tahu aja. Ini kan ada, nanti kan sebelum dikirim, itu kan diperiksa secara internal. Nah, saya ini salah satu pemeriksa internalnya. Bisa saja penelitian kamu tuh saya yang lihat, nggak mesti saya ya, banyak apa namanya, reviewer internal Unsri itu banyak, ya, banyak. Jadi dibagilah, kalau saya sendiri mana bisa ngerjakan semuanya se-Unsri, ya, dibagi-bagi. Paling saya dapat 20 atau 30 proposal cuma ya. Kalau saya semua nggak selesai nanti ininya. Jadi di banyak ada puluhan dosen di Unsri yang sudah diminta menjadi reviewer internal. Ya. Jadi silakan. Ya, silakan. Tapi alangkah bagusnya kalau kamu berempat, kamu dengan Tias dengan itu berempat, ya saya dalam menilai kamu nanti menilai di ini, menilai untuk sebagai nilai mata kuliah, nggak masalah sama saya. Ya, nggak PKMP juga nggak apa-apa. Kalau PKMP topiknya diganti, nggak apa-apa. Cuma itu aja saya katakan, kamu kerja lebih ekstra lagi, itu aja. Kalau yang 30 jurnal kan tijan pustakanya sudah selesai kamu kan, tinggal depannya saja dengan metode saja nambahinya. Oke? Ada lagi? Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Si Gilang. Halo? Ya, Pak. Nah, doa Gilang, waktunya lewat. Oh, oke. Nah, baiklah teman-teman dan kakak-kakak sekalian, sebelum mengakhiri perkuliahan kita hari ini, akan lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih Gilang sudah mendoakan kita semua. Ya, semoga ini menjadi berkah bagi kita, membuat kita lebih menjadi saluran berkat mendapat ini kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.